Baik, terima kasih pemirsa, masih Damai Indonesiaku. Tema ini kita angkat berdasarkan akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan di mana orang mudah marah, kemudian akhirnya berubah ke pemukulan dan lain sebagainya. Seperti yang terakhir kita kemarin mendengar berita dan juga menyaksikan di mana seorang anak toko bos roti, kemudian yang terakhir kemarin juga dokter koas yang akhirnya dia terima gara-gara masalah remeh-temeh sebetulnya kok, hingga akhirnya berujung pada perkelahian dan lain sebagainya. Nah, kita ingin meredam amarah itu bersama guru-guru kita, mendengar nasihat dan juga tausiah dari guru-guru kita. Kami persilahkan Mas Tegar ya, Akhina Tegar yang akan mengajukan pertanyaan. Nanti Masya Allah ini masih pemuda kita dan akan dijawab oleh Ustadz Qaudani Slim. Silakan Akhi Tegar. Perkenalkan, nama saya Tegar Putra dari mahasiswa Unisma 45 Bekasi. Izin bertanya kok. Siap. Nah, jadi gini kok, Ustadz Riza kan tadi sudah banyak memberikan tips solusi untuk meredakan amarah dari Rasulullah SAW. Nah, jadi pertanyaan saya, jika seseorang sudah terlanjur marah dan berakibat fatal yaitu musibah, apa nih selanjutnya yang harus dilakukan oleh orang tersebut jika sudah terlanjur marah gitu, meletup-meletup? Terima kasih kok. Baik, silakan kok. Ustadz izin ya Ustadz, istilah. Jadi ini tuh bismillah ya, maha baiknya Allah. Kita akhirnya gagal ngontrol emosi, terus tahu-tahu dapat musibah. Musibahnya itu juga tetap nggak sia-sia. Akhirnya misalkan marah, orang juga kesal sama dia digebugin. Digebuginnya itu juga nggak ada sia-sia. Setiap pukulannya lumayan tuh, ngurang berapa dosa tuh. Kalau mau ngukur kesananya mah, ya. Makanya kan tinggal balik lagi nih. Kita tuh marahnya mau gara-gara apa sih? Ya. Kalau dari contoh-contoh video yang di awal itu kan marahnya punten ya. Ngerasa kayak dirinya layak marah, punya kelebihan, punya kuasa. Jatuhnya itu naudzubillah, bisa jadi dibikin akhirnya kejadian kayak gitu, akhirnya ada yang ke penjara atau dihujat oleh netizen. Ya tadi soalnya kan disebutkan ya bahwa kesombongan itu adalah selendangnya Allah kalau di hadis qudsi ya. Sedangkan kita kalau pakai selendang udah tampil rapi, tahu-tahu dicomot orang kan nyebelin gitu. Sedangkan kita hamba, lemah, jahil, fakir, zolim, terus sok-sokan nindas hamba yang lain teh apa, emang jagonya teh di mana? Ya. Harta dia titipan, jabatan ada yang belum 5 tahun udah ketangkep KPK. Ya. Cantik, tampan, udah habis dimakan umur. Pernah ada perempuan ngerasa cantik sekali dan ngerasa naudzubillah sampai akhirnya jadi sombong ya. Begitu beres sholat, di mukenanya itu ada beras nasi, kalau udah kering kan jadi keras. Ngesap muka, baret tuh merah di mukanya. Ya. Ya tinggal kita mau gunain untuk apa nih? Nah, kalau kita salah fokus nanti stres. Contoh ya, contoh. Artis ketahuan selingkuh. Kalau dia sibuknya cuman mikirin, salah fokus mikirinnya adalah gimana ya followers kayak kabur, gimana ya endorse hilang, gimana ya kontrak sinetron diputus semua. Kalau itu yang dipikirin, stres. Padahal apa yang seharusnya dipikirin, gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampunin Allah. Udah weh. Coba akhirnya dia sewa pengacara mahal, berhasil membersihkan nama baiknya. Padahal betul dia zolim, padahal betul dia selingkuh, padahal betul dia jahat. Tapi bersihin nama baiknya, netizen kembali cinta, Allah belum ampunin. Karena kita gak tobat-tobat, Allah masih murka, siapa yang bisa nyelamatin? Repot. Ya. Daripada misalkan akhirnya netizen masih mencaci maki, tapi abis dia bikin salah itu, dia malamnya nangis, abis tahajud, turun itu air mata tobat. Bismillah, Allah sudah ampuni, siapa orang mau nyelakain, mau masih menghujat juga. Jadi bismillah, bergeser nanti ya. Ada nasihat dari Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah. Semua orang itu hanyalah tamu. Semua yang kita punya cuma titipan. Namanya tamu gak akan nginep seumur hidup, pasti pulang. Namanya titipan, pasti dibalikin ke yang punya. Terus ketika semua orang yang kita andalin punya backingan sampai bikin ngerasa sombong. Harta yang kita banggain akhirnya udah diambil sama yang punyanya. Pas itu semua udah gak ada, apa lagi atau yang tersisa buat kita. Imam Ibnu Taimiyah pernah bilang kayak gini, kalau kita masih gampang stres sedih, ibarat kayak kita terlalu sibuk bagusin dunianya tapi ngancurin akhiratnya. Contoh, rumah kita di ujung jalan ada jembatan.
pulang harus lewat jembatan. Ada nggak yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpet empuk, lampu sorot, tanaman hias, pegangan dari emas, dikasih pengharum. Tapi rumahnya bobrok. Pintu lepas, kaca pecah, atap jebol, tembok retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Bukan berarti nggak boleh punya dunia, tapi dunia juga cuman alat buat deketin kita ke Allah. Terus kalau kita sibuk bagus-bagusin jembatannya aja, pantesan ngambek melulu. Karena kita lagi sibuk-sibuknya bagusin sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Tahu bakal ditinggalin, dibagusin terus. Jadi bukan berarti gak boleh punya. Tapi kalau misalkan salah fokus, nganggap itu semua bahagia dari situ. Oh, ke orang gampang kesel, gampang. Sampai kadang yang gak jelas. Tetangga punya TV baru, kita yang meriang. Dia jadi direktur, kita koma. Pas dia jadi bos, akhirnya kita meregang nyawa. Naudzubillah. Ya, udah tenang aja. Udah diaturin sama Allah ya. Amin, Wallahu amin. a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ko Denny Slim atas jawabannya.